Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Syarifah Farida, MPD. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik, Ibu Heni Septi Nuraini, SPD, MPDI. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Nizar Primayeni dari SMP Negeri 2 Kuala Tungkal. Saya Dian Adila dari SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Saya Tirta Siti Hasanah dari SD Negeri 04 Kuala Tungkal. Saya Rukmini Afianti dari SMK Negeri 7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Ibu Niza. Waalaikumsalam Bu Dian. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Dian. Bu Dian gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Baik Ibu Niza, pertama-tama sebelum kita akan melakukan coaching pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Niza terkait bagaimana nantinya teknik coaching yang akan dilakukan, apakah sesuai dengan alur kita, apakah rubrik penilaian sesuai dengan yang ditentukan, dan harapan saya nantinya Bu Niza bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknis coaching yang dilakukan. Dan nantinya jangan lupa didiskusikan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Iya, baik Bu. Oke Bu Niza, untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada hari ini adalah desain keadaan penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan tersebut. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Bu, kompetensi bagian mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi dari coaching pada kegiatan ini? Mungkin yang lebih spesifik itu lebih ke mendengarkan aktif dan Iya. mengajukan pertanyaan tersebut. Iya. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu, indikator tercapaian apa yang Ibu inginkan pada kegiatan coaching kita hari ini? Pada coaching hari ini saya berharap coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya Iya. serta langkah-langkah dari menyelesaikan permasalahan tersebut Ibu. Oke, baiklah Bu Niza, demikian dulu observasi dari saya ya. Silakan Ibu Niza melaksanakan coaching pada coachingnya ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Dian. Iya, sama-sama Bu Niza. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Niza. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Ibu Niza? Alhamdulillah baik juga. Bu Sinta, saya dengar mau cerita ya. Ya. Saya kebetulan ada waktu nih Bu Sinta. Bu Sinta mau cerita apa silakan? Iya Ibu Niza, saya ini ada sedikit permasalahan. Ini terkait dengan guru senior saya yang mengaku mata pelajaran bahasa Inggris. Dari tahun ke tahun saya perhatikan metode pembelajarannya itu seperti itulah Bu, tidak ada perubahan, monoton, ceramah dan ceramah lagi. Padahal kita tahu ya Bu, perkembangan zaman sekarang ini sudah semakin canggih gitu kan. Jadi tapi beliau ini tidak mau ada keinginan untuk melakukan perubahan sehingga proses pembelajaran tidak bervariatif gitu kan Bu. Itu permasalahan saya Bu. Jadi kalau saya bisa ambil inti permasalahannya, ternyata ada rekan kerja Bu Sinta yang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris itu melakukan pembelajaran yang kurang bervariatif, gitu. Betul Ibu? Iya betul Bu.
Jadi media, model, dan metode pembelajaran itu masih bersifat konvensional, selalu begitu. Oke, Bu Sinta, kira-kira dari percakapan kita hari ini, Bu Sinta mau mengingatkan seperti apa solusinya? Iya, jadi saya ingin dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya bahwa guru senior saya tersebut bisa melakukan perubahan dalam pembelajaran. Oke, kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Sinta lihatkan? Jadi saya ingin proses perubahan dalam pembelajaran berupa penggunaan model, media, dan metode pembelajaran sehingga gaya pembelajaran itu semakin bervariasi. Oke, Bu Sinta, dari Ibu sampaikan tadi bahwasanya Ibu Sinta ini mengharapkan pembelajaran yang inovatif ya Bu ya. Iya. Kondisi dari rekan Ibu Sinta saat ini, jika seandainya kondisi ideal itu 10 levelnya, kira-kira rekan Ibu Sinta itu berada di level berapa untuk saat ini? Saya melihatnya sepertinya berada di level 6 Bu. Dan tentunya karena apa ya? Karena mungkin karena faktor usia gitu ya Bu ya. Jadi agak-agak sedikit susah gitu. Oke, kira-kira dari level 6 itu Ibu Sinta berharap mau naik ke level berapa? Ya, jadi kalau harapan saya itu dari beliau ini bisalah mencapai ke level 8 gitu Bu. Oke, mungkin dari level 6 naik ke 8 ya Bu Iya, Sinta ya. betul. Kira-kira apa usaha yang sudah Bu Sinta lakukan supaya ada pembelajaran yang bervariatif tadi? Jadi itulah tuh yang saya sedang pikirkan gitu ya. Saya berencana itu saya ingin mengadakan mentoring gitu kan ataupun workshop gitu kan. Saya ingin supaya ada perubahan untuk beliau gitu Bu ya. Oke, Bu Sinta. Mungkin selain dari kegiatan mentoring ataupun bimbingan individu, ada mungkin kegiatan yang pernah Bu Sinta terapkan? Iya Bu. Baik, mungkin saya ingin melakukan konsultasi dengan kepala sekolah gitu ya Bu ya terkait rencana ini gitu kan untuk melakukan semacam pelatihan atau workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam pencapaian materi pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi. Baiklah Ibu, tadi Ibu sudah berusaha ya untuk melakukan kegiatan mentoring, kemudian ada diskusi dengan kepala sekolah dengan rekan guru, kemudian ada juga kegiatan pelatihan dan workshop ya Bu ya. Kira-kira dari 3 hal ini mana yang lebih bisa Ibu realisasikan dalam ke depan? Ya sepertinya kegiatan mentoring yang lebih enak gitu untuk dilakukan karena kalau workshop itu sepertinya butuh waktu yang lama ya dan juga butuh biaya juga Bu yang agak sedikit lumayan gitu dari Bu ya. Iya. Baik, mungkin mentoring ya Bu ya. Iya. Mungkin dari kegiatan mentoring yang akan Ibu lakukan mungkin butuh dukungan atau bantuan dari siapa kira-kira Ibu? Iya Bu. Saya ingin bantuan dan kolaborasi dengan sesama rekan sejawat Bu ya. Supaya yang sudah terlebih dahulu beliau menggunakan metode pembelajaran bervariasi. Oke Bu Sinta, berarti Ibu juga akan melakukan kegiatan kolaboratif ya Bu ya dengan rekan sejawat selain mentoring ini. Kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan ini? Secepatnya lah Bu ya, mudah-mudahan dalam minggu ini saya bisa cepat bisa berkolaborasi dengan sesama guru rekan sejawat. Oke, baik Bu Sinta, bagus sekali rencana Bu Sinta untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Dari percakapan kita ini apa yang bisa Ibu Sinta dapatkan? Ya, jadi saya mendapatkan sedikit gambaran lah ya Bu ya, bagaimana caranya supaya senior saya ini bisa berubah gitu, bisa melakukan perubahan dalam dalam proses pembelajarannya di dalam kelas. Alhamdulillah Ibu Sinta ya, kita sudah punya gambaran pada permasalahan yang sudah dihadapi, kemudian akan berusaha untuk segera merealisasikan dari solusi yang didapat tadi. Saya tunggu ya kabar baiknya dari Ibu Sinta, hasil dari mentoring yang Ibu Sinta lakukan. Semoga solusi ini memang benar-benar bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Baik, Nisa, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan oleh Ibu untuk menyelesaikan permasalahan saya. Iya Bu Sinta, jangan suka-suka ya Bu jika ada permasalahan baik dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran, kita bisa diskusi dan cerita lagi ya Bu Sinta ya. Baik, Bu Nisa, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Niza ya, tadi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Sinta ya Bu. Gimana perasaannya Bu?
berarti sudah terselesaikan masalah Bu Niza tadi ya. Oke. Baik Bu Niza, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang observasi Ibu bersama Bu Sinta tadi Bu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching tadi terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan Iya. menggunakan algoritma, Iya. mulai dari tujuan, Iya. identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya. Dan alhamdulillah, coaching sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Iya. Baik Ibu Niza, menurut saya sebagai observer Bu ya, dari proses Bu Niza dan Bu Sinta tadi berjalan dengan sangat baik sekali dan juga sesuai dengan alur kita yang telah kita tetapkan. Bu Niza memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Sinta dan Bu Sinta telah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu ya. Dan juga kegiatan coaching ini saya berharap sekali terjadi tentunya sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya, sudah terlaksana dengan baik. Baik Bu Liza, satu pertanyaan terakhir ini yaitu kompetensi apa yang Ibu kembangkan terkait setelah melakukan kegiatan coaching ini Bu? Saya akan berusaha untuk lebih memahami tentang algoritma, kemudian saya akan menerapkan kompetensi untuk menjadi seorang coaching, kemudian saya berusaha untuk mengimplementasikan coaching ini di sekolah saya nanti. Iya Kak. Semoga kedepannya kita dapat melakukan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi Bu Liza ya, dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching yang telah kita terapkan Bu ya. Baik Bu Liza, mungkin kegiatan observasi ini saya sudahi. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Mini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Oh, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar Bu Mini? Alhamdulillah sehat. Iya. Oh ya Bu Dia, Iya Bu Mini. nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, Iya. antara coach dan coaching yang akan saya amati, ada nilai yang akan saya lihat apakah Iya. sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, Iya. apakah sudah sesuai dengan alur kita atau Iya. belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Iya. sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching nanti. Iya. Iya. Kemudian apakah jawaban dari coaching itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan atau Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, Iya. harus sesuai dengan prinsip coaching. Di Iya. antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Iya Ibu. Oke, untuk yang pertama, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini ya Bu, pertama tentunya kehadiran penuh, kemudian kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Oke, berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu, Iya. yang dari riset, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya benar sekali Ibu. Oke, kalau begitu di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan untuk observasi? Dari ketiganya yang lebih spesifik kalau menurut saya ya Bu, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya Bu. Oke, berarti ada 2 ya Bu Iya. yang akan Ibu kembangkan dan spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya benar sekali Bu. Lalu bagaimana indikator ketercapaiannya Bu? Kalau ketercapaiannya Bu, yang saya dapatkan dari coach nanti tentunya saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia ajukan, dan coach tersebut dapat dan tahu tata cara menyelesaikan permasalahannya Bu, dengan cara mengetahui langkah-langkah proses coachingnya Bu. Baik, jadi indikator ketercapaian pada saat coaching, Ibu ini coach itu menemukan sendiri ya solusi atas permasalahannya. Iya Bu. benar sekali Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu Iya, atas sama-sama. jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching Iya. dengan coaching Ibu sebaik-baiknya.
kita akan ngobrol kembali. Iya Ibu, baik. Oke Ibu, silakan lakukan proses coaching. Iya Ibu, terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum Ibu Liza. Waalaikumsalam Bu ya. Gimana kabarnya hari ini Bu? Kabar baik, alhamdulillah. Ibu Bella apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik kabarnya Bu. Baik Bu Liza, saya dengar nih Bu Liza ingin menyampaikan sesuatu ya Bu. Mau menceritakan tentang apa ya Bu? Iya Bu, saya ada permasalahan sedikit nih Bu. Oh baik Ibu, kira-kira saya ada waktu nih Bu ya 15-20 menit ke depan. Kira-kira Ibu Liza mau menceritakan apa ya? Begini Bu, Iya. setelah saya itu anak-anak sering mengeluhkan Iya. bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah saya itu membosankan Bu. Jadi karena kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah. Iya. Padahal di sekolah kami itu sudah lengkap fasilitasnya Bu. Iya. Ada kampus, kemudian ada labor juga, labor IPA, kemudian ada lapangan juga. Iya. Dan ternyata tidak dimanfaatkan secara efektif oleh guru tersebut. Nah, saya pernah bertanya Bu Iya. sama anak murid saya, gimana pembelajaran hari ini? Membosankan Bu, kayak gitu-gitu aja, belum sering ceramah depan. Itu loh Bu masalahnya. Oh begitu permasalahannya Bu Liza ya. Baik, berarti di sekolah Bu Liza masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Iya betul Bu, pembelajaran itu sering ceramah Bu, masih teacher center. Oh itu ya, bukan student center berarti Bu ya? Iya. Nah, baik Bu Liza, jadi kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Ibu? Saya tuh inginnya ada perubahan gitu Bu dari proses pembelajaran rekan guru sehingga anak-anak bisa antusias dalam proses pembelajarannya. Iya. Jadi Bu Liza ingin adanya perubahan dari rekan-rekan guru Bu ya? Iya, betul. Lalu bagaimana cara Bu Liza untuk mengubahnya? Begini Bu, saya kan berharap rekan-rekan guru ini bisa menerapkan model pembelajaran yang bervariatif Iya. metode yang lain, kemudian mampu menerapkan sumber belajar yang bervariasi Iya. serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada di sekolah kami gitu. Iya, jadi pembelajaran yang bervariatif intinya tadi Bu ya. Iya. Nah, sekarang pembelajaran bervariatif itu kalau dibilang ideal itu kan levelnya sampai 10 Bu ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah Bu Liza itu levelnya sudah sampai mana ya Bu? Ya kalau di kira-kira level 5 mungkin Bu. Oh, masih 5 ya? Kurang variatif Bu gurunya memang. Jadi kira-kira nih level berapa yang Ibu Liza inginkan yang diharapkan dari rekan-rekan guru di sekolah Bu Liza? Ya mungkin saya ingin ada sedikit perubahan lah Bu ya. Mungkin Iya. tidak berharap di tahun muluk Bu. Iya. Level 7 saja itu sudah syukur alhamdulillah sama saya Bu. Sudah syukur di level 7 Iya. Bu ya. Oke. Kalau sudah begitu sekarang langkah apa yang ingin Ibu Liza lakukan untuk membantu rekan guru melakukan perubahan pembelajaran tersebut Bu? Mungkin ini bisa saya memanfaatkan kualitas belajar, Iya. praktik baik. Kemudian kan kita guru-guru ini ada nih Bu kontrak untuk FKD, Iya. gimana kinerja PMM. Di situ Ah. ada FKD-nya terkait observasi rekan sejawat. Iya. Jadi sama kayak mentoring gitu Bu. Iya. Jadi selain yang tadi Ibu bilang ada kontrak FHK, ada mentoring, strategi apa yang Ibu Liza lakukan yang lain untuk memotivasi rekan-rekan guru Ibu Bu? Ya bisa juga dengan melakukan pelatihan Bu. Iya, workshop. iya. Tentunya nanti kita akan mengundang berbagai narasumber. Iya. Kemudian juga berdiskusi, berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya Ibu. Iya, bagus sekali Bu Liza. Selanjutnya kira-kira tadi ada salah satunya ada mentoring ya Bu ya, ada workshop juga. Kira-kira yang akan dilakukan saat ini metodenya yang mana itu Bu? Ya mungkin lebih fokus ke mentoring gitu ya, Iya. observasi rekan sejawat dalam proses pembelajaran. Iya. Nah, karena kalau seandainya untuk pelatihan itu kan butuh waktu ya Bu ya. Iya. Karena kita harus menyiapkan dulu kapan melaksanakan, Iya. kemudian narasumbernya, kemudian materinya yang khusus untuk meningkatkan proses pembelajaran tersebut. Iya. Oke Bu Liza, selanjutnya kira-kira nantinya siapa yang akan membantu Bu Liza dalam melaksanakan mentoring kegiatan ini? Ya nanti ada tim ya Bu ya. Iya. Nanti di sekolah itu untuk komunitas belajar itu ada tim. Ada tim pengembangnya Bu ya, penggerak komunitasnya Ada ada. rekan yang memang ahli IT. Iya. Jadi, bisa kami berkolaborasi untuk berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran rekan-rekan guru yang ada di SMP di beberapa kali. Iya, bagus
bagus sekali Bu Niza ya. Berarti nantinya Ibu Niza akan mengadakan kolaborasi dengan rekan-rekan guru ya Bu ya. Nah sekarang nih kita udah di penghujung nih Bu dari percakapan ini. Apa yang akan Ibu Niza inginkan, Ibu Niza harapkan kira-kira? Saya berharap Ibu dari cita-cita kita ini Iya. saya sudah dapat gambaran nih apa yang akan saya lakukan Iya. untuk memberikan proses pembelajaran rekan-rekan guru kami. Iya. Tentunya nanti proses mentoring yang Bu ya, Iya. kegiatan observasi dan sejawat itu akan segera diterapkan. Oh, subhanallah, bagus sekali Bu Niza. Saya sudah nggak sabar nih menunggu cerita dari Bu Niza lagi nih. Gimana kegiatan mentoringnya nantinya Bu Niza ya. Mungkin kita cukupkan percakapan kita sampai di sini dulu Bu Niza ya. Nanti lain waktu mungkin kita sharing, ngobrol-ngobrol cerita kembali Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya, atas sharingnya. Ini sudah melegakan saya, setidaknya sudah ada gambaran terhadap solusi dan permasalahan yang saya hadapi Bu ya. Iya, sama-sama Bu Niza. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan lain waktu Bu Niza ya. Baik Bu Niza, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dian, Iya, bagaimana Bu. tadi hasil dari proses coachingnya apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu ini berjalan dengan lancar sekali. Alhamdulillah. Iya, Nah, Bu. setelah melakukan observasi bersama Mochi tadi, ada sedikit pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Iya, baik Ibu. Oke, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu wujudkan? Iya, jadi Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Saya melakukannya sudah sesuai dengan alur kita, dimulai dari menambahkan tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi hingga tanggung jawab ya Bu. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut dan telah menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi Bu. Oke, baik. Jadi Ibu dia sudah berhasil ya Bu? Iya Ibu. Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Iya. Sesuai dengan yang tadi saya amati dan juga ada beberapa catatan Ibu. Iya baik Ibu. Yang pertama, Ibu sudah berhasil menyampaikan coaching sesuai Iya. dengan alur kita, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, Iya. kemudian Ibu dia juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi Iya. dan tindakan apa saja yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu dia sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Iya Ibu. Oke, saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Iya. Ibu juga sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada presence ya, Iya, atau Bu. kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah berusaha mendengarkan dengan aktif, Iya. dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Ibu. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu coaching. Luar biasa sekali Bu Terima kasih, Bu. yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching ini. Iya. Mudah-mudahan sukses ya Bu ke depannya dan selalu Iya, diberikan amin. kemudian lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Iya Ibu. Oh ya Bu, satu lagi nih. Boleh Ibu. Oke. Untuk kedepannya Ibu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, saya ingin mendalami lebih dalam lagi bagaimana konsep alur cerita itu dan akan melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Saya akan menerapkan segala prinsip-prinsip coaching dengan kegiatan supervisi akademik Bu. Baik, luar biasa sekali ya Ibu ya. Iya. Tadi saja Ibu sudah bisa mendalami alur kita Iya. dengan lebih baik. Nah, terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab Iya, ini, sama-sama Ibu. dan juga sudah melakukan observasi dengan menggunakan proses coaching dengan alur kita. Kita sudahi Iya, Ibu. observasi kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas Sama-sama, kesempatannya. Ibu. Saya berharap kedepannya Ibu yang lebih sukses lagi. Iya amin. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mini. Waalaikumsalam Bu Sinta. Gimana kabar Mini hari ini Bu Mini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Hari ini cerah banget ya Bu Mini ya. Iya, cerah sekali Bu. Jadi di sini Ibu akan melakukan coaching, betul? Betul Ibu. Nah, di sini saya akan menjadi observer ya Bu ya.
Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan rubrik penilaian. Apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur kita atau belum? Dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Dan bagaimana juga nantinya coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Baik Ibu. Nanti jangan lupa Bu ya, saat proses pelaksanaan coaching ini, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kebenaran, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, Bu. Jadi sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Ya. Nah, jadi dalam proses coaching ini, potensi apa yang ingin dikembangkan? Baik Ibu, rencananya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach nanti. Baik, oke. Kira-kira dari 3 kompetensi tadi, mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Mungkin saya akan mengembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada di kehadiran penuh, dan dengan mendengarkan aktif pun saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke Ibu. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Baik Ibu, indikator pencapaian yang akan saya lihat pada Koci itu bagaimana Koci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Koci juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dia lakukan. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bu ya. Sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Bu, semoga mendapatkan nilai yang maksimal. Baik, terima kasih Ibu Sinta atas segala wejangan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Ibu Mimi. Gimana kabar hari ini Ibu? Oh, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar Bu Mimi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Dia, Iya. apakah perlu ada yang kita bicarakan hari ini? Iya Bu, ada yang saya mau bicarakan sama Ibu hari ini. Kira-kira bicarakan apa nih? Begini Bu, ada yang saya sampaikan sambil cerita sama Ibu sharing ya Bu ya. Berkaitan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah nih Bu. Setelah saya amati, di sekolah saya itu cara pembelajarannya masih menggunakan metode ceramah Bu, menggunakan metode yang konvensional, yang terkadang membuat peserta didik sedikit agak bosan dalam pembelajaran, kurang termotivasi Bu. Jadi saya inginkan dalam pembelajaran itu kalau bisa yang sedikit bervariatif, bervariasi, menggunakan media teknologi, sehingga karena sekarang kan teknologinya sudah teknologi yang canggih ya, jadi kita memanfaatkan teknologi. Jadi sebagai seorang guru tentunya kita harus bisa beradaptasi ya Bu ya dengan perubahan zaman itu sekarang. Makanya kalau bisa pembelajaran itu lebih kreatif dan berinovasi Bu. Oke, baik Bu Dian. Jadi Bu Dian ini ingin penyampaian materinya yang lebih bervariatif ya? Iya benar sekali Bu. Nah, setelah kita berbincang-bincang ini, apa sih harapan Ibu? Harapan saya mengetahui bagaimana cara membantu rekan-rekan guru di sekolah saya supaya ada perubahan dalam metode dan model pembelajaran saat penyampaian di kelas Bu dalam kegiatan KBM. Baik, jadi adanya perubahan dalam Iya. penyampaian materi ya Bu? Iya Ibu. Nah, kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang Ibu inginkan? Jadi yang saya inginkan itu perubahan dalam metode dan model pembelajaran Bu, atau adanya penerapan media pembelajaran yang bervariatif. Misalnya sekarang nih kan Bu ya zaman canggih, jadi kita bisa menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning atau project learning dengan menerapkan media pembelajaran seperti kuisis, simulasi dan sebagainya. Tentunya nantinya kita bisa meningkatkan motivasi dan nilai akhir dari semangat belajar peserta didik Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Oke, jadi intinya Bu Dian ingin penyampaian materi yang lebih bervariatif ya, seperti itu ya Bu? Iya benar sekali Ibu. Oke, misalkan kita kondisikan idealnya itu level 1 sampai 10. Iya Bu. Nah, kira
kira-kira kondisi atau situasi Budian saat ini berada di level berapa? Itu karena tadi karena kurang bervariatif tadi Bu ya, levelnya kira-kira itu masih di level 5 Bu, masih rendah sekali karena di sekolah kami masih banyak guru-guru yang senior dan masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional seperti ceramah tadi Bu. Oke, baik Ibu, kalau masih di dalam level 5 saat ini, Iya. kira-kira pada saat ini Budian ingin adanya perubahan, Iya. nantinya tuh ke arah level berapa Ibu? Kalau bisa antara level 7 sama level 8 Bu, supaya nantinya guru-guru dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan potensi meningkatkan hasil belajar peserta didik Bu. Oke, jadi yang Ibu inginkan itu level kisaran level 7 sampai 8 ya? Iya, benar sekali Ibu. Tentunya Bu, untuk Iya. mencapai level tersebut, Iya. ada ide atau rencana yang harus dibuat. Nah, Iya. kira-kira rencana apa yang mau diperbuat terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu Dian nanti? Nah, itu yang masih saya pikirkan Bu. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau melakukan mentoring kepada rekan guru secara bergiliran. Kira-kira mungkin seperti itu Bu rencana saya. Baik, jadi Bu Dian berencana akan mengadakan mentoring ya? Iya, ya, mentoring, Atau Bu. pendampingan secara Individu ya? ya. Apakah ada strategi lain Bu yang Ibu gunakan selain mentoring? Iya, jadi selain mentoring, saya akan mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada kepala sekolah Bu ya sebagai pimpinan. Kemudian rencananya akan melakukan workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah Bu. Oke, berarti ada dua pilihan ya Bu? Iya, benar sekali Ibu. Yang pertama mau melakukan mentoring Iya. atau kemudian berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk Iya. membuat semacam workshop atau pelatihan. Iya, Ibu. Nah, di antara dua ini, Iya. kira-kira yang nyaman dari guru-guru Ibu itu apa ya? Yang mana? Oh, sepertinya yang nyaman dari dua ini adalah metode mentoring tadi Bu, lebih tepat digunakan karena mengikat kondisi-kondisi guru yang sudah senior di sekolah tadi Bu ya. Mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalnya ada workshop, karena yang namanya workshop tentunya akan menggunakan biaya yang lebih banyak, waktu yang lebih lama juga Bu ya, karena kita mencari narasumber yang tepat, sehingga mungkin metode mentoring yang akan saya gunakan terlebih dahulu. Oke, jadi intinya Ibu Dian lebih memilih metode mentoring ya Bu? Iya, Ibu. Dibandingkan dengan workshop. Nah, baik metode mentoring ini kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya Bu, minggu depan insya Allah saya akan mulai menerapkannya kepada rekan-rekan guru sejawat di sekolah secara bergantian. Baik, minggu depan ya Bu rencananya? Iya Ibu. Oke. Adakah nanti yang akan membantu Ibu dalam pelaksanaannya Bu? Ada tentunya rekan sejawat, terutama rekan sejawat yang menguasai media pembelajaran IT Bu ya. Jadi saya mungkin akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Baik, Ibu Dian telah melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan sekolah Bu Dian. Iya benar sekali Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk membantu saya melakukan kegiatan mentoring ini Bu. Baiklah Bu Dian, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kali ini. Iya Ibu. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Dian untuk kedepannya. Iya, Ibu. Apakah Bu Dian berhasil atau tidak melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan doa saya Bu Dian berhasil untuk Amin. melakukan kebaikan dan perbaikan perubahan untuk kedepannya. Iya, terima kasih Ibu juga atas waktunya. Oke, kita ketemu lagi nanti di kesempatan yang lain. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Dian dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Jadi selama perbincangan ini saya bisa tahu Bu dapat gambaran tentang bagaimana cara nantinya membantu rekan-rekan sejawat teman saya di sekolah dalam rangka mengubah proses pembelajaran yang tadinya biasa saja masih konvensional menjadi proses pembelajaran yang sedikit bervariasi dalam rangka meningkatkan hasil belajar dan motivasi peserta didik Bu. Baik, Bu Dian, mudah-mudahan kita bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol bertukar pikiran ke depannya Iya, ya Ibu. tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Dian. Baik Ibu, siap. Terima kasih, saya sampaikan sampai di sini dulu Bu Dian. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Mini, coachingnya berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Nah Bu tadi kan pada saat sebelum melakukan coaching, tadi saya sempat bertanya kepada Ibu tentang indikator pencapaian ya Bu ya. Nah dari indikator pencapaian yang diinginkan Bu Mini tadi, sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Mini terkait indikator tersebut? Oke, Bu.
proses coaching dan sudah berdasarkan hasil coaching tadi Bu, saya sudah melakukan proses ini sesuai dengan alur. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mencoba mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian juga saya sudah menanyakan rencana aksi yang nantinya akan dilakukan, dan juga saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Bu. Ya, menurut catatan saya sebagai observer ya Bu ya, tadi guru Queen itu sudah sangat luar biasa, bagus sekali Bu. Ya. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur cerita, di mana guru Queen ini tadi sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching ibu bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian selain itu, guru Queen juga sudah menerapkan prinsip coaching. Iya, Bu. Terima Selamat kasih, ya Bu ya. Terima kasih Bu. Jadi sebelum kita akhiri ya Bu ini, saya ada pertanyaan satu lagi ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, dari yang sudah ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, bagaimana cara saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching agar bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Luar biasa sekali Bu ini. Padahal tadi ibu sudah menerapkan Tirta itu sudah sangat luar biasa loh Bu. Nah, jadi tadi juga saya sudah melihat guru ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena tadi saya lihat responnya sesuai yang diharapkan juga. Tadi luar biasa. Jika ibu ini ingin kembali lebih baik lagi itu sangat luar biasa sekali Bu ya. Jadi oke Bu ini, semoga kita bisa bertemu lain kesempatan lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi gitu ya, bisa berbagi pengalaman lagi. Iya, terima kasih. Jadi guru ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Nida. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Nida. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Kabar Bu Nida sendiri Alhamdulillah. bagaimana? Alhamdulillah. Oke. Hari ini Bu Sinta akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya benar sekali Bu. Oke. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa nanti saya akan melakukan observasi, saya akan mengamati coach dengan coachingnya. Saya akan melakukan penilaian sesuai dengan produk penilaian coaching, di mana nanti proses coaching ini apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, apakah nanti coach bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching, dan juga apakah coaching nantinya mampu untuk menjawab pertanyaan dari coach. Dan perlu juga Ibu Sinta perhatikan nanti ya prinsip coaching, mulai dari kemitraan, praktek kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Sinta. Oke, pertanyaan pertama itu terkait kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan untuk coaching ini? Iya Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pertama saya ingin adanya kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Berarti di sini ada 3 kompetensi ya Bu, Iya, kembangkan betul ya, sekali, ya. mulai dari present ya, tidak penuh, juga mendengarkan aktif serta pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, kira-kira mana kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan? Iya. Jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Berarti 2 ya Bu ya, Iya. atau kompetensi yang spesifik, Betul. mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Iya, ya. iya, Bu. Oke baik. Nah kira-kira apa indikator keberhasilan dari proses coaching ini? Ya, saya sih ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya sendiri. Dengan coaching tersebut dapat dan tahu cara-cara penyelesaiannya permasalahannya tersebut.
Oke, berarti pencapaiannya itu dilihat dari kemampuan coach untuk mencari solusi gitu ya, Bu, ya, untuk usaha yang benar. Oke, baik Ibu Sinta, terima kasih atas jawabannya. Silakan nanti Ibu Sinta melakukan proses coaching ya, Bu, ya. Iya. Nanti setelah proses coaching, saya minta waktunya lagi kita ngobrol-ngobrol Iya, lagi ya, Bu, iya. ya. Oke, silakan Ibu Sinta laksanakan proses coachingnya. Oke, silakan. Oke, baik Bu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu Mini. Waalaikumsalam Bu Sinta. Apa kabarnya Bu Mini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Mini. Nah Bu Mini, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu ya Bu ya? Ada atau ada yang ingin disampaikan? Iya Bu, saya sedikit ada ingin menceritakan mengenai permasalahan saya yang ada di sekolah. Oh baik ya Bu, saya akan mendengarkan apapun yang menjadi permasalahan Ibu. Kira-kira saya punya waktu 30 menit Ibu. Oke Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Begini Bu, saya melihat siswa-siswi di sekolah saya itu kurang antusias dalam belajar. Mereka kurang semangat, kadang mereka merasa jenuh dan bosan. Karena setelah saya amati ternyata itu dari rekan-rekan guru saya yang masih melakukan proses pembelajaran yang teacher center Bu. Padahal mereka guru-guru tersebut bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Misalkan LCD proyektor, kemudian juga bisa memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Tapi rekan-rekan guru saya tersebut belum memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana dan prasarana serta media pembelajaran yang lebih bervariatif. Mereka tetap saja konsisten menggunakan pembelajaran yang itu-itu saja, yang cenderung membuat suasana pembelajaran itu lebih membosankan Bu. Baik Bu, berarti di sekolah Ibu Mini ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang bervariatif ya Bu? Iya betul Bu, pembelajarannya hanya terbatas metode ceramah saja. Setelah saya lihat dan saya tanyakan kepada siswanya bagaimana cara proses pembelajaran, nah di situ mereka nggak antusias Bu. Jawaban mereka kurang bersemangat belajar. Jadi mereka bosan dan mereka pun tidak paham tentang materi yang disampaikan. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin didapatkan? Saya ingin adanya perubahan ke arah yang lebih baik lagi Bu. Bagaimana guru-guru di sekolah saya itu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan lebih bisa memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar agar lebih bervariatif lagi Bu. Oh, jadi Ibu Mini ini adanya perubahan dari rekan-rekan guru ya Bu ya? Iya seperti itu Untuk Bu. merubah cara mengajarnya. Iya. Nah, jadi Ibu ini perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu? Saya berharap guru-guru saya itu keluar dari zona nyamannya. Guru-guru saya itu lebih kreatif lagi dalam penggunaan metode, model pembelajaran bervariasi, serta mampu memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, serta menggunakan lingkungan belajar sebagai sumber belajar yang maksimal. Jadi memanfaatkan lingkungan sekolah semaksimal mungkin sebagai sumber belajar Bu. Seperti itu yang saya Oh iya, berarti itu ya Bu ya. Pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang dia itu levelnya 10 ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira untuk sekolah Ibu itu sekarang ini berada di level berapa ya Bu ya? Mungkin masih berada di level 5 Bu. Karena masih banyak guru-guru yang belum memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Belum menggunakan atau memanfaatkan teknologi seperti penggunaan LCD proyektor atau PowerPoint dan lebih bervariatif. Intinya guru-guru tersebut kurang kreatif dalam menggunakan sarana dan prasarana yang banyak yang sudah disediakan oleh sekolah Bu. Seperti itu. Baik Bu, tadi Ibu sudah mengatakan ya ada di level berapa. Nah, kira-kira sekarang ini Ibu mengharapkan berada di level berapa sih dari rekan-rekan Ibu tersebut? Ada perubahan gitu kan? Iya Bu, saya berharap dari level 5 saya berharap ke level 7 Bu. Ya. Karena saya ingin mereka guru-guru tersebut antusias dan lebih
semangat dalam memberikan pembelajaran yang terbaik kepada anak-anak didik di sekolah. Nah, kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa ya Bu? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah mendiskusikan permasalahan ini kepada rekan-rekan guru yang mungkin ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen punya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingannya Bu. Terus melakukan mentoring, seperti itu Bu kira-kira. Oh, melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring, apakah ada strategi lain Bu? Sepertinya kalau ada, biar mencakup skala yang lebih besar, dilakukan secara pelatihan atau workshop gitu Bu. Biar bisa banyak semua yang bisa mengikutinya. Oh, baik. Baik Bu, kira-kira tadi ada mentoring ya Bu ya, dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, itu metodenya yang dilakukan yang mana ya Bu? Kayaknya saya akan lebih ke mentoring dulu ya Bu, karena kalau mentoring itu kan sasarannya ingin mau ada perubahan. Jadi kalau untuk pelatihan ini sasarannya karena tuntutan dari sekolah. Jadi bukan karena kemauan sendiri. Saya pengennya melakukan mentoring ini benar-benar karena guru itu menyadari dan menginginkan adanya perubahan ke arah lebih baik lagi. Bu, baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Rukmini untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya teman Bu yang ahli IT, mungkin itu bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti apa. Nanti di situ akan dibantu dalam melakukan mentoring tersebut, sehingga nanti sasaran lebih banyak itu Bu. Baik Bu Rukmini, berarti nantinya Ibu Rukmini ini akan mengadakan kolaborasi dengan guru lain ya Bu ya? Iya Bu, betul. Saya akan melakukan kolaboratif dengan teman-teman yang bisa membantu saya tentunya untuk melakukan perubahan ini ke arah lebih baik lagi Bu. Nah, sekarang kita sudah di penghujung wawancara ini Bu. Dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya sedikit mendapat gambaran ya Bu ya. Karena cara saya memberikan perubahan di sekolah khususnya pada memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan dampak kepada mereka untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi yang nantinya yang saya ambil itu yaitu dengan cara mentoring. Itu yang akan saya lakukan Bu. Oh gitu. Wah, saya sudah sangat tidak sabar nih menunggu cerita Ibu Rukmini sudah melakukan mentoring ya Bu ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini ya Bu percakapan kita. Mungkin nanti di lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktu dan ilmu yang sudah diberikan, dan Ibu telah bersedia mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya, sehingga mampu membantu saya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi Ibu. Sama-sama Bu Rukmini, semoga kita nanti bertemu lagi ya. Baik Bu, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Rukmini. Oke Bu Sinta, tadi sudah coaching ya Bu ya. Bagaimana perasaannya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, sangat menyenangkan sekali dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah ya Bu Sinta ya. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu Sinta. Iya Bu. Oke, pertanyaan pertama itu terkait dari ketercapaian ya. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bu. Jadi tadi selama proses coaching saya sudah melakukannya. Yang pertama dengan menulis berita Bu ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari posisi tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, Bu Sinta sudah berhasil ya Bu ya, sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alutsista. Ibu Sinta sudah berusaha untuk melakukan proses ini ya, identifikasi, dari tujuan, kemudian identifikasi dan permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian apa rencana aksi terhadap permasalahan itu, dan bagaimana coaching mampu untuk bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang sudah direncanakan tadi ya Bu Sinta. Kemudian saya juga ada beberapa catatan ini terkait dari coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Rukmini tadi. Di antaranya Ibu Sinta juga sudah melakukan proses
kompetensi coaching yang baik ya, mulai dari present itu kehadiran penuh. Ibu Sinta juga sudah mendengarkan secara aktif dan mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach tadi. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya Ibu Sinta bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi. Oh ya, satu lagi pertanyaannya Bu ya, boleh ya Bu ya? Boleh dong, ya Bu. Oke, untuk kedepannya nih Bu, saya mau nanya nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Iya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah luar biasa Ibu Sinta ya, ada usaha untuk bisa melakukan proses coaching untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, sampai jumpa Bu Sinta di lain kesempatan. Terima kasih ya Bu Sinta ya. Oke, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat Bisa memotivasi dan menginspirasi. Salam bahagia, guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.